Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing ya, untuk bagaimana memberikan itu tempat makan dan minum yang cocok untuk jalak. Nah, ini juga penting sebenarnya, dan jarang diperhatikan, dan terkadang kalau salah itu bisa menyebabkan kematian, bahkan trauma dan tidak gacor. Nah, itu juga penting sekali ya, untuk apa, untuk pemberian tempat makan maupun tempat minumnya. Nah, itu untuk kali ini kita akan sharing bagaimana cara memberikan tempat makanan dan minuman yang cocok untuk jalak. Nah, untuk semua jalak saya, semua tempat makanan, tempat minumannya itu semua besar, besar seperti ini. Nah, ini besar semua, minumannya pun juga besar. Nah, semua besar. Kenapa harus besar? Nah, itu saya mempunyai alasan dan pengalaman. Satu, untuk tempat minumnya, di samping kemungkinan kehabisan minuman itu juga sering terjadi. Untuk mencegah kehabisan air minum, karena air minum ini sangat penting dan utama dan lebih dibutuhkan daripada makanan itu untuk jalak. Makanya untuk tempat makanan minuman memang saya buat dengan besar. Satu, untuk bisa minum, dan dua, untuk bisa mandi. Ya, itu kegunaannya tempat minum yang besar. Karena juga sering kejadian karena sibuknya kerja. Kalau terkadang bahkan sampai lupa 2-3 hari. Itu kalau ada sebesar gini itu aman. Tapi kalau sekecil itu biasa yang dijual-jual itu, nah itu biasanya cepat habis dan bisa kehabisan air. Nah, kalau kehabisan air, jalak satu pasti akan trauma, dua tubuhnya lemas, tiga dan kemungkinan kematian. Karena kalau sudah lemas, kalau tidak trauma pasti kurang gacor. Nah, itu kalau sampai kehabisan minuman. Nah, tapi kalau makanan aman, karena kalau kepepet pun dia akan makan teleknya sendiri. Kalau memang kepepet, kelaparan. Ya, makanya untuk mencegah kehabisan pakan, kehabisan air minum, nah itu kita buat dengan yang besar seperti itu. Nah, ini. Nah, itu. Maka karena saya juga sering mengalami kehabisan pakan, kehabisan air ya, dan akhirnya juga lemes dan tidak tertolong. Nah, itu juga pernah kejadian. Maka untuk mengantisipasi terjadinya seperti itu, maka saya semua tempat makan, tempat minum kita buat yang besar. Nah, itu fungsi dan manfaat wadah besar. Nah, itu. Dan untuk tangkringan semua jalak saya buat satu. Nah, seperti ini, satu tapi besar. Jangan terlalu banyak tangkringan, karena itu kalau banyakkan itu jinaknya akan sulit. Tapi kalau satu kemungkinan akan cepat jinak. Nah, yang penting satu dan besar, jangan sampai kekecilan. Nah, itu kalau tangkringan, masalah tangkringan ya, karena kemarin juga ada yang tanya. Ini semua tangkringan saya buat satu tapi agak besar. Yang penting kukunya, kakinya itu cengkramannya masih mampu menyengkram kayunya. Nah, jangan kalau kekecilan kan kukunya kelebihan cengkraman. Nah, itu kurang bagus untuk kuku-kukunya. Nah, itu untuk tangkringan. Nah, untuk kayu tangkringan yang paling bagus itu sebenarnya memang yang semakin kasar ya, semakin kasar semakin bagus.
seperti contoh kayu asem, pokoknya yang kasar dan awet kasar. Kalau mudah halus itu kasihan, sering kepleset biasanya kalau terlalu halus. Kalau sampai sudah halus ya kita ganti aja yang kasar lagi. Oke, itu saja dulu, karena sudah waktunya adzan. Besok kita lanjut lagi ke season berikutnya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.